mengetahui sejarah dari negara Turki. Negara Turki adalah negara yang sekarang ini dipimpin oleh presiden yang sangat bijaksana dan berwibawa, di mana dia mau membela Islam walaupun hal tersebut kadang merugikan negaranya sendiri. Terus rumor yang beredar pada saat sekarang ini yaitu tentang penghinaan Presiden Prancis terhadap karikatur Nabi Muhammad, sehingga menyebabkan Presiden Erdogan memblokade produk-produk yang dari Prancis. Hal tersebut guna membela Islam. Negara Turki berdiri itu pasti ada sejarah panjangnya. Salah satunya yaitu sejarah dari Turki Utsmani, di mana Turki Utsmani sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu hingga sekarang. Peninggalannya pun masih ada di Turki dan dijaga oleh bangsa Turki maupun UNESCO. Mari baiklah kita langsung saja ke pembahasan kali ini, yaitu tentang pembaharuan Turki. Tentu kita akan mengetahui terlebih dahulu sejarah dari Turki tersebut. Sultan Mahmud II atau sering yang disebut Muhammad Fatih merupakan sultan yang sangat bagus pada masanya, karena beliau berhasil menaklukkan Bizantium di bawah Romawi. Lalu Sultan Muhammad Fatih sendiri diangkat menjadi sultan untuk pertama kalinya pada saat usia belasan tahun. Namun karena usianya yang masih belasan tahun, maka kepemimpinannya sementara digantikan oleh pasha atau menteri-menterinya. Lalu pada usia sekitar 21 tahun, kepemimpinannya diserahkan kembali kepada Sultan Mahmud II atau Sultan Muhammad Fatih. Namun beliau menolaknya karena beliau merasa tidak mampu, sehingga beliau berbicara kepada sang ayah untuk sang ayah kembali menjabat menjadi sultan. Namun sang ayah menolaknya. Kemudian Sultan Muhammad Fatih berpikir lama bagaimana agar caranya ayahnya mau menuruti perintahnya. Lalu dia berpendapat bahwa jika saya seorang sultan, maka kamu harus menuruti perintah saya. Lalu ayahnya pun menuruti perintahnya, yaitu dengan bukan menjadi sultan lagi, namun ikut perang melawan Bizantium atau yang di bawah pimpinan Romawi pada saat itu. Perang yang terjadi sekitar kurang lebih 30 hari lamanya ternyata membawa korban jiwa yang begitu besar bagi kedua belah pihak, baik dari pihak Utsmani maupun dari pihak Bizantium atau Romawi. Perang tersebut terjadi begitu lama sehingga membuat pasukan Muhammad Fatih putus asa karena perang tersebut tidak berakhir. Namun sebelum kita membahas ke perangnya, terlebih dahulu kita membahas lebih dari awal, yaitu pada penyerangan pertama Muhammad Fatih melakukan penyerangan dari sisi depan. Namun serangan tersebut gagal karena begitu kokohnya benteng Bizantium dan begitu banyaknya pasukan yang berada di depan. Lalu Muhammad Fatih bersiasat menyerangnya dari belakang, sehingga pada malam harinya kapal-kapalnya tidak bisa melewati gunung. Lalu satu malam penuh pasukan Muhammad Fatih menaikkan kapalnya melewati gunung supaya kapalnya bisa melaut lagi untuk menuju benteng belakang. Keesokan harinya pasukan Muhammad Fatih telah berada di belakang benteng musuh dan mempersiapkan segalanya. Lalu ketika perang berkecambukan begitu lama sampai 2 minggu, pasukan Muhammad Fatih mengeluh karena belum bisa menaklukkan benteng tersebut. Lalu malam harinya Muhammad Fatih maksudnya berpidato di depan pasukannya. Jika kita tidak bisa menaklukkan Bizantium, lalu bagaimana nasib bangsa kita berikutnya? Serentak semangat para pasukannya pun bergelora dan mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu keesokan harinya
Muhammad Fatih dan pasukannya menyerang Bizantium dengan kekuatan penuh, yaitu dengan yang dipimpin oleh Hasan, di mana Hasan di sini sebagai salah satu komandan yang penting menyerang Bizantium. Bizantium sendiri dapat ditaklukkan ketika Hasan berhasil menembus tembok tersebut dan melawan para komandan dari pasukan Bizantium. Seluruh pasukan dari Muhammad Fatih berhasil masuk, namun banyaknya korban jiwa di dalam tersebut membuat semangat pasukan semakin membara untuk melakukan Bizantium. Hasan telah memegang bendera dari Turki Utsmani, namun rintangan yang ia hadapi untuk menjatuhkan bendera lawan dan mengibarkan bendera Utsmani begitu berat. Ketika dia sudah mencapai di puncak tembok tersebut, Hasan mendapatkan beberapa anak panah dari musuh, dari belakang, dari depan, dari samping. Bahkan ketika anak panah tersebut sudah banyak menancap, dia berusaha tetap mendirikan bendera tersebut walaupun taruhannya nyawa, karena baginya negara adalah satu jiwa, satu hati demi kemakmuran bangsa Turki dan umat muslim. Hasan berusaha mendirikan bendera dengan tubuhnya yang sudah tidak kuat lagi dan menyandarkannya di samping tembok, dan berdirilah Turki Utsmani. Memiliki pendidikan yang sangat bagus, diantaranya pendidikan tradisional, pendidikan agama Islam itu sendiri, pendidikan dalam bidang pemerintahan, pendidikan dalam sejarah, pendidikan dalam bahasa, sastra Arab, Turki maupun Persia. Awal mula kepemimpinan Sultan Mahmud II, beliau disibukkan dengan peperangan, di mana peperangan tersebut melawan Rusia atau daerah yang berada di Rusia maupun melawan daerah-daerah yang memiliki otonomi besar. Setelah Turki Utsmani berhasil menaklukkan beberapa daerah, Sultan Mahmud sadar bahwa dalam pemerintahannya harus ada pembaruan, baik itu dalam kerajaan maupun dalam luar kerajaan atau untuk rakyatnya. Beliau tidak patuh terhadap tradisi yang ada sejak dahulu karena beliau berbeda pendapat dengan para leluhurnya. Beliau lebih sering melanggar tradisi yang ada guna menciptakan tradisi yang baru atau pembaharuan di dalam Turki tersebut. Dalam pengambilan keputusan atau segalanya, beliau meminta pendapat dari rakyat, atau dalam acara pemotongan pita atau sambutan resmi, beliau melakukan sistem demokrasi guna agar rakyat tahu bahwa siapa yang memimpin mereka. Namun sebelum Sultan Mahmud II, sultan-sultan yang terdahulu lebih ogah atau malas jika mengurusi rakyat, sehingga tanggung jawab rakyat diserahkan kepada bawah-bawahannya. Namun di masa Sultan Mahmud berbeda, beliau lebih mengutamakan rakyat demi kesejahteraan negaranya. Lalu dalam sistem pembunuhan atau hukuman mati, di mana waktu dulu sistem tersebut masih menggunakan isyarat tangan. Misalkan ketika saya menggunakan 5 jari ini, berarti algojonya bersiap. Lalu ketika saya mengapalkan, berarti algonya membunuh. Namun setelah Sultan Mahmud II berkuasa, hal tersebut dihilangkan dan hukuman mati diserahkan kepada hakim. Dalam pemerintahan Sultan Mahmud II terdapat sekolah-sekolah, yaitu madrasah, di mana dalam madrasah tersebut hanya diajarkan ilmu agama saja. Namun lambat laun masyarakat malas atau tidak mau menyekolahkan anaknya ke madrasah tersebut karena hanya diajarkan ilmu agama saja. Sehingga Sultan Mahmud II melakukan perubahan dalam sistem pendidikan, yaitu dengan menambahkan wawasan umum sehingga masyarakat mau menyekolahkan anaknya ke madrasah.
Lalu dalam sistem pemerintahan beliau juga melakukan beberapa perubahan, di antaranya beliau menghilangkan pakaian tradisional atau pakaian yang membedakan status antara rakyat dengan sultan. Beliau hilangkan dan beliau ganti dengan pakaian barat guna menghilangkan status sosial di dalam masyarakat tersebut, sehingga masyarakat merasa nyaman dengan pemimpinnya tersebut. Dua juga sadar bahwa mengirim anak mudanya atau generasi berikutnya ke luar negeri atau ke Eropa hal yang harus dilakukan, karena mengingat pengetahuan Eropa juga sudah begitu maju, sehingga beliau mengirim generasinya ke Eropa, dan ketika generasinya pulang dapat memunculkan ide-ide baru atau gagasan baru demi meningkatkan kemajuan dari Turki Utsmani tersebut, sehingga beliau mengirim generasinya ke Eropa. Berarti pengaturan, penyusunan, dan memperbaiki. Dalam kerajaan Turki atau Turki Utsmani terdapat hal tersebut, diantaranya yaitu melakukan modernisasi dalam angkatan bersenjata, di mana pada saat itu Sultan Hamid II atau Abdul Hamid II melakukan kerjasama dengan Eropa. Jika kita menonton dari film Abdul Hamid II, maka di situ ada seorang Sultan Hamid yang berjalan bersama salah satu dari komandan atau dari negara lain yang sedang melakukan kerjasama dalam bidang militer. Lalu salah satu pasha berpendapat bahwa penyebab kemunduran dari Turki bukan karena Islam, tetapi karena pemimpinnya yang bersifat absolut, sehingga harus tidak absolut. Namun perbedaan tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga muncullah golongan baru, yaitu Utsmani muda yang telah disetujui oleh Abdul Hamid II guna melakukan pembaharuan yang ada. Namun hal tersebut sama saja, lalu muncul lagi golongan Turki muda untuk melakukan pembaharuan di kerajaan Turki. Namun hal tersebut juga sama saja, sehingga pada saat itu Sultan Hamid kebingungan bagaimana cara melakukan pembaharuan di dalam kerajaan Turki. Berikutnya beliau melakukan kerjasama dengan banyak negara guna memajukan dan mensejahterakan rakyatnya. Setelah dari Sultan Mahmud II, beliau akan meneruskan apa yang diwariskan dari leluhurnya. Sultan Mahmud II banyak melakukan perluasan daerah, hampir 2/3 dunia dikuasai oleh Turki Utsmani. Namun pada saat Turki Utsmani runtuh, semua negara bagian dari Turki Utsmani melepaskan diri dan membentuk negara sendiri. Pembaharuan Turki Utsmani juga dirasakan oleh rakyat Indonesia, terutama rakyat Aceh, ketika Rakyat Aceh meminta bantuan dari Turki untuk melawan serangan dari musuhnya. Pembaharuan tersebut begitu luas di seluruh dunia, bahkan sampai ke negara-negara Eropa, Amerika, Afrika. Turki juga memiliki sistem yang hampir sama dengan Indonesia, yaitu di mana setiap orang berhak menjalankan agamanya masing-masing, karena itulah salah satu pembaruan dari Turki Utsmani. Lalu keruntuhan Turki Utsmani telah dirasakan oleh Sultan Abdul Hamid II, namun beliau dengan jiwa kewibawaan dan jiwa kepemimpinannya tidak menyalahkan salah satu seorang pun karena penyebab keruntuhannya, karena ini mutlak adalah kesalahan kita semua, bukan kesalahan satu orang atau dua orang, sehingga Turki pun runtuh pada saat itu juga. Itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah atau penjelasan saya yang salah, mungkin bisa dikritik ke saya atau bisa dikomen di kolom komentar.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.